Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen terbagi menjadi 5, yaitu pertama, asas manfaat, kedua, asas keadilan, ketiga, asas keseimbangan, keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima, asas kepastian hukum. Pertama, asas manfaat. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir ada asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selain berdampak positif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak yang negatif, yaitu munculnya kejahatan melalui media online atau yang sering disebut dengan cybercrime. Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah bisnis online yang dikenal dengan istilah e-commerce, yang diartikan sebagai transaksi jual-beli online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan, sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen ialah berupa beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal 4, yaitu pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan yang terakhir ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai materi hukum perlindungan konsumen. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman lulusan SMA maupun SMK yang masih bingung ingin melanjutkan studi di mana, untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.